Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Aulia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan kembali materi tentang teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen yang pertama, perilaku permintaan konsumen terhadap barang dan jasa, menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang dan jasa tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian pendekatan perilaku konsumen. Pendekatan perilaku konsumen sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Asumsi adalah konsumen bersikap rasional dengan anggaran yang tersedia. Konsumen memaksimalkan kepuasan totalnya dari barang yang dikonsumsinya. Berikut ini adalah pendekatan kardinal. Yang pertama, kepuasan konsumsi dapat diukur dengan satuan ukur. Konsumen berusaha memaksimumkan kepuasan total. Makin banyak barang dikonsumsi, makin besar kepuasan. Kepuasan konsumen dibatasi garis anggaran. Terjadi hukum the law of diminishing marginal utility pada tambahan kepuasan setiap satu satuan. Setiap tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap unit tambahan konsumsi semakin kecil. Mula-mula kepuasan akan naik sampai dengan titik tertentu, tambahan kepuasan akan semakin turun. Tambahan kepuasan untuk tambahan konsumsi satu unit barang bisa dihargai dengan uang, sehingga makin besar kepuasan makin mahal harganya. Jika konsumen memperoleh tingkat kepuasan yang besar, maka dia akan mau membayar mahal. Sebaliknya, jika kepuasan yang dirasakan konsumen rendah, maka dia akan mau membayar dengan harga murah. Pendekatan kardinal disebut dengan daya guna marginal. Pendekatan ordinal. Kelemahan pendekatan kardinal, kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat diukur dengan satuan kepuasan. Pengukuran semacam ini sulit dilakukan. Pendekatan ordinal mengukur kepuasan konsumen dengan angka ordinal atau relatif. Maksimisasi kepuasan konsumen dibatasi garis anggaran atau budget line. Tingkat kepuasan konsumen diukur dengan kurva indifference atau kurva yang menunjukkan tingkat kombinasi jumlah barang yang dikonsumsi yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Ciri-ciri kurva indifference yaitu yang pertama, mempunyai kemiringan yang negatif atau konsumen akan mengurangi konsumsi suatu barang bila ia menambah jumlah barang lain yang dikonsumsi. Yang kedua, cembung ke arah titik origin, menunjukkan adanya perbedaan proporsi jumlah yang harus ia korbankan untuk mengubah kombinasi jumlah masing-masing barang yang dikonsumsi. Yang ketiga, tidak saling berpotongan untuk memenuhi asumsi transitivitas atau konsistensi preferensi. Keseimbangan konsumen, kondisi di mana konsumen telah mengalokasikan seluruh pendapatannya untuk konsumsi. Pada titik singgung antara kurva indifference konsumen dengan garis anggaran. Secara matematis, slope kurva indifference sama dengan slope kurva garis anggaran. Perbedaan pendekatan kardinal dan ordinal. Pendekatan kardinal, kepuasan konsumsi diukur dengan satuan ukur, sedangkan pendekatan ordinal, kepuasan konsumen diukur dengan angka ordinal atau relatif. Dan yang kedua, pendekatan kardinal menggunakan alat analisis marginal utility atau pendekatan marginal, sedangkan pendekatan ordinal menggunakan analisis indifferent curve. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.